Jadi gue dulu itu habis SMA cita-citanya kan masuk arsitektur. Banyak lah, minatnya banyak gitu ya. Ke arsitektur juga, ke yang lain juga gitu. Nah, gue ke Trisakti itu untuk daftar ke arsitek gitu. Itu juga ditunjukin sama temen gitu. Ditunjukin sama temen karena dia udah masuk di arsitek Trisakti duluan gitu. Jadi eh, jadilah suatu hari gue ke kampus Trisakti Grogol, mau ambil formulir, diantar sama dia gitu. Nah, begitu udah ambil formulir, pulangnya itu kita dari arsitektur lewat wilayah desain, fakultas desain gitu. Nah, di situ baru apa gue ngeliat tuh yang namanya orang mahasiswa yang membuat anak produk tuh ya, membuat tanah liat, kemudian gue lihat lagi anak-anak menggambar gitu, sketch di luar ruangan gitu. Terus terang gue buta sekali mengenai desain gitu. Gue cuma tahu arsitektur aja gitu ya. Jadi gue tanya sama temen gue, ini asik juga nih, jurusan apa? Gue bilang gitu. Jurusan desain gitu. Asik juga, gue pikir gitu ya. Sesuai juga dengan minat gue gitu ya. Gambar, kemudian membuat sesuatu lah. Gue lebih suka membuat sesuatu dengan tangan gue gitu. Merancang sesuatu gitu. Yang kedua, gue lihat anaknya cantik-cantik gitu ya. Ceweknya cakep-cakep gitu. Di atas sudah gitu, waktu itu, di atasnya desain, itu landscape. Wah, itu juga cantik-cantik gitu ya. Akhirnya, formulir gue bawa pulang, begitu gue mau ngisi, itu ada pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3 gitu. Tadinya gue mau isi cuman arsitektur doang gitu ya. Tapi akhirnya karena gue lihat desain itu, 1 arsitek, 2 desain gue tulis gitu. Karena itu kan masih satu fakultas tuh, FTSP dulu ya. Jadi formulirnya jadi 1. Tahun 81. Ya udah isi, kemudian ya dikumpulin. Rupanya mungkin ranking gua di arsitek kurang ngumpul ya, kurang di atas gitu. Akhirnya kelempar ke desain. Mungkin desain juga masih kurang peminat apa gimana, pokoknya dilempar ke desain gitu. Ya begitu terima pengumuman, ya nggak ada rasa nyesel gitu kan. Ya oke lah, desain oke juga gitu. Gue bisa ambil interior, gue pikir gitu. Kan mirip juga tuh. Tapi setelah kuliah itu di tingkat dasar, ya, gue kenal lah yang namanya Kak Yongki. Dulu gue manggilnya Kak, bukan Mas. Gue nggak manggil Mas, yang lain manggil Mas, gue manggil Kak gitu. Karena kedekatan gitu ya, karena kedekatan dan dari awal udah begitu gitu. Memanggil Kak, terus ya kan dia ngajar juga di tingkat dasar gitu. Akhirnya ngobrol-ngobrol dekat gitu. Mulailah di istilahnya ya, dikasih pencerahan lah gitu ya, dikasih pencerahan desain tuh apa gitu, interior tuh apa, grafis tuh apa, produk tuh apa gitu. Karena gue terus terang gue masih bingung gitu ya, walaupun gue pengen interior tapi gue lihat grafis menarik juga gitu, produk juga lebih menarik lagi gitu. Gue seneng juga gitu produk gitu ya. Jadi gue masih bingung gitu. Dulu kan tingkat 1 itu semester 1 semester 2 dulu nggak ada semester 1 semester 2 ya. Tingkat 1 istilahnya itu 2 semester. Itu masih dasar gabung semua gitu. Jadi nanti di semester 3 baru penjurusan gitu. Jadi
yang gue masih bingung, akhirnya banyak konsultasi sama dia dan dijelasin gitu. Tapi dalam penjelasan itu juga dia terus terang gue pikir-pikir nggak netral gitu ya. Jadi dia berusaha udah masuk grafis aja, masuk DKV, lebih enak masuk DKV, paling enak, interior apaan begini-begini, produk begini-begini, ya macam-macam lah pertimbangannya, apa kerjaannya lah, kemudian apa karirnya lah, kemudian sampai ke apa namanya penghasilan segala macam gitu ya. Ya jadi singkat cerita begitulah akhirnya diracunin lah sama dia gitu ya. Udah masuk desain grafis aja sama saya. Daripada yang lain katanya nggak jelas gini-gini ya segala macam lah. Gue nggak mau jelek-jelekin ya tapi ya apa memang waktu itu saat itu ya terus terang memang gue lihat profesi desain grafis itu memang paling apa namanya ya paling cepat menghasilkan lah gitu ya. Gue lihat yang angkatan di atas gitu ya baru semester 2, semester 3 udah banyak kerjaan gitu ya. Malah anak-anak interior dan produk ikut ngerjain grafis gitu ya. Karena mereka nggak ada kerjaan gitu ya. Jadi ya gue akhirnya gue putusin masuk ke grafis gitu. Banyak pengaruhnya Mas Yongki itu ya. Terus terang karena kenal sama dia jadi menentukan jalan hidup gue gitu. Sampai bukan hanya kuliah gitu, sampai ke pekerjaan pun gitu. Itu apa? Karena kedekatan, karena apa? Gue banyak konsultasi itu dia keputusan-keputusan gue itu banyak dipengaruhi gitu dia. Jadi kalau ditanya pengaruhnya apa Mas Yongki, gue banyak sekali. Setelah gue kerja kemudian gue kawin ya menikah, gue sengaja menjauh karena untuk itu sebenarnya, untuk supaya memutus pengaruhnya itu gitu. Supaya gue nggak terlalu di bawah dia terus gitu. Karena gue merasa gitu. Gue merasa waduh ini kalau begini apa namanya nggak berkembang gue gitu, nggak sehat juga gitu ya. Angkatan 82 ini itu karena cowoknya dikit itu ya Mas apa Kak Yongki itu ya kalau minta bantuan apa-apa ya sama kita ini gitu 82 gitu ya. Artinya yang kalau mau cowok gitu ya dia mau minta bantuan sama cowok itu ke kita gitu. Sedangkan dari 5-6 orang cowok ini pun itu nggak semua terus gitu, banyak yang gugur di tengah jalan gitu kan. Yang kedua nggak semua deket sama dia gitu. Banyak juga yang nggak deket sama dia gitu ya. Karena ya tahu sendirilah sifatnya Kak Yongki kan gitu, Pak. Apa namanya ya, dia kalau udah nggak suka sama orang, ya dia milih gitu ya. Dia kalau udah nggak, dia suka orang yang rajin gitu, dia suka anak yang rajin, anak yang serius gitu. Ya. Kalau anaknya nggak serius, dia nggak suka. Gitu. Anak yang males-malesan gitu dia nggak suka. Dan anak itu pun nggak suka sama dia gitu. Ya. Kalau anak-anak yang males tuh nggak suka sama dia, mungkin segen kali ya. Segen gitu apa nggak enak deket-deket sungkan apa gimana gitu ya. Jadi ya otomatis akhirnya yang deket cuma gue di 82 itu yang lain itu ya itu tadi alasannya mungkin juga karena segan, mungkin juga karena nggak mau terlalu dikuliahin mungkin ya, mungkin juga nggak tahu macam-macam alasannya ya. Nah, akibatnya ya lebih dekat lagi gitu ya. Dia butuh apa-apa ya ke gue gitu. Untuk 82 gitu ya. Terus terang Kak Yongki ini populer juga nih, cewek-cewek. 82 ya. Populer dia gitu. Nggak tahu menurut gue sih, setahu gue angka 82 tuh paling banyak ceweknya dia gitu. Paling banyak gitu ya.
Nggak tahu setelah angkatan 82, 83, 84 nggak tahu. Tapi 82 itu 81, 82, 83 menurut gue itu beda usianya masih oke lah sama dia gitu ya. Dia masih kayak kakak gitu ya. Jadi jaraknya tidak terlalu jauh tapi juga tidak terlalu dekat gitu. Udah gitu memang dia dosen favorit gitu karena kedekatannya dengan mahasiswa ya, dengan kita gitu. Satu-satunya dosen DKV yang bisa dibuat ngobrol, bisa tempat diskusi, bisa curhat gitu ya. Itu ya dia gitu. Kita kalau nggak ada kuliah yang ngumpulnya di ruangan dia gitu, di mejanya dia. Walaupun ada beberapa dosen lain gitu ya di ruang dosen DKV itu, ya ngumpulnya di dia gitu. Ngobrolnya ke dia gitu. Dan dia pun dia yang ya apa namanya? Ya dia yang paling banyak care sama kita gitu ya. Dia yang paling tahu mengenai kita, bukan secara umum, per orang aja dia tahu gitu. Ya, karena dulu kan dikit angkatan itu, perangkatan dikit ya. Jadi dia tahu per orang nih masalahnya apa, kurangnya di mana, lebihnya di mana gitu. Dia tahu gitu. Yang kedua juga ya itu tadi cewek-cewek ya. Jadi ya kalau gue omongin banyak lah gitu ya, cuman gue nggak mau ngomongin gitu ya, banyak lah Pak, dramanya tuh banyak gitu ya. Dan gue satu-satu yang jadi kayak perantara, jadi comblang gitu ya. Si anak-anak cewek ini mau ngomong juga langsung ke dia nggak berani, mungkin naksir iya gitu ya, suka juga iya, dianya pun begitu gitu. Jadi ini anak-anak suka nanya sama gue, Kak Yongki itu sebenarnya gimana sih, maunya sama siapa sih, kasarnya gitu ya. Karena apa namanya, karena dia ya kan dia rada jaim juga kalau orang sekarang bilang ya, anak sekarang bilang jaim ya. Karena dia dosen kan ya, dia harus jaga juga gitu. Tapi di samping itu dia juga apa namanya, PDKT juga gitu, diam-diam gitu ya. Jadi apa namanya, ya gitu, gue di tengah jadi posisi gue gitu ya. Jadi itulah yang itu gue cerita ini cuma sebagai apa namanya, menggambarkan gimana gue deket sama dia gitu akhirnya gitu ya. Karena itu gitu, gue di tengah-tengah gitu. Semester 3, 4 gitu, mulai diajak kerja gue sama dia. Dia kan banyak proyek ya gitu. Jadi kalau proyeknya membutuhkan apa, manpower yang banyak nih ya, dia akan mengambil, akan nyomot kita ini gitu, angkatan 81, 82 gitu. 80 kayaknya kenapa nggak diambil ya? Karena nggak ada yang deket sama dia, mungkin cowoknya juga nggak ada yang, cowoknya dikit dan nggak ada yang deket juga sama dia. 81 yang paling banyak gitu. 81 paling banyak. Ya 82 cuma dikit cowoknya gitu. Jadi gue ditarik lah gitu. Akibatnya gue sering ke rumah dia untuk bantuin gitu ya. Nah di samping itu juga karena gue bekas 81, jadi gue udah kenal tuh sama Mas Yul, sama Saris, sama banyak lagi lah, Mas Win gitu ya, banyak lagi tuh. Udah kenal karena gue 81 sama-sama gitu. Jadi karena mereka diajak ya gue ikut diajak gitu. Waktu itu kan banyak proyek-proyek PPI itu, apa itu, pameran produksi Indonesia ya. Nah itu disitulah gue apa namanya ya, pertama kenal kerjaan grafis tuh di situ. Walaupun terbatas pameran doang gitu ya. Gue tahu cara merencanakan pekerjaan ya di situ. Pertama gitu. Gue tahu cara ngakalin apa namanya, kerjaan ya di situ gitu. Bagaimana trik-triknya gitu membuat kerja supaya cepat gitu ya, kerja supaya rapi, gitu, praktis gitu. Ya di situ gitu. Bagaimana gua di lapangan
di situ juga gitu. Ya. Jadi bukan hanya di belakang meja merancang, tapi juga bagaimana pelaksanaannya gitu sampai di lokasi gitu. Di Tebet. Kak Yongki rumahnya di Jembatan 5, jadi cukup jauh gitu. Makanya gue jarang pulang. Kalau lagi ada proyek gue nginep terus gitu di sana gitu. Walaupun yang lain pulang, gue kayaknya enggak, gue seinget gue ya. Ya pulang paling ganti baju doang, baju kotor, bawa baju bersih gitu. Banyak ilmu pengetahuan yang gue dapat dari bantuin dia gitu. Malah mungkin lebih banyak dari di kuliah ya, dari di kampus gitu. Karena apa namanya? Pertama gue nggak terlalu suka teori. Jadi di kampus pun gue nggak terlalu dengerin teori. Kedua, gue orangnya kurang percayaan. Gitu ya. Jadi kalau nggak nyobain sendiri, gue nggak percaya gitu ya. Jadi apapun dia ngomong, dia sering banget gitu, bukan sama gue aja, sama mahasiswa itu mengarahkan, memberi pandangan, memberi wawasan gitu ya. Lo ngalamin juga mungkin ya, selalu gitu memberi wawasan, tapi jarang masuk tuh ke kuping gitu ya. Jarang masuk ke kuping. Justru dengan pekerjaan ini, dengan proyek-proyek ini banyak masuknya gitu. Dan itu akhirnya sangat membantu gue waktu gue kerja gitu. Untuk start pertama kerja itu kebetulan gue masuk di perusahaan yang ada divisi exhibitionnya juga gitu. Jadi wow, udah nggak canggung lagi gitu ya, karena banyak ngerjain kerjaan dari Kak Yongki gitu. Banyak yang gue dapat dari dia itu hal-hal justru yang di luar kuliah gitu. Kalau soal kuliahnya sih, ya zaman dulu kan memang nggak seperti sekarang juga kuliah gitu ya. Jarang itu dosen nulis di papan tulis berbagai teori segala macam, enggak gitu. Cuma ngomong lisan, kemudian kita praktik dengan tugas gitu. Kak Yongki pun nggak banyak kasih teori sebenarnya. Jadi nggak banyak juga teori sih ya. Kita dengan praktek kita belajar gitu, itu aja praktek. Kok kita mendapat pelajaran gitu dari praktek, tugas praktek itu. Nah akhirnya karena pekerjaan gitu, gue jarang pulang, nginep di rumah dia gitu sampai berminggu-minggu gitu ya. Akhirnya setelah udah semester 5 dan seterusnya ya, nggak ada kerjaan pun gue datang gitu. Nggak ada kerjaan pun jadi main gitu ya. Di rumah juga, keadaan di rumah lagi nggak sehat gitu di rumah gue gitu ya. Akibatnya curcol gitu ya. Gue curcol sama dia, gue anggap kakak gitu. Jadi kayak kakak aja gitu. Gue curhat apapun, dari mulai soal cewek, soal keluarga, soal apa, ya macam-macam gitu. Soal temen, soal kuliah. Dan dia hobinya sama gue. Dia hobinya dengerin musik kan. Koleksi platnya tuh banyak gitu. Gue juga suka musik gitu ya. Walaupun generasinya dia di atas gitu ya. Tapi akhirnya jadi cocok ngobrol gitu soal musik gitu ya. Dengerin plat, dengerin ini gitu. Membuat makin lama akhirnya sepihak gitu. Sepihak tuh maksudnya cuma dari dia aja nih yang masuk gitu ya. Guanya makin lama makin jadi pendengar gitu, satu arah akhirnya gitu ya. Gue tahu mungkin gue pikir dengan posisinya dia yang sebagai dosen itu tidak ada yang dekat sama dia ya kan, orang segan jadinya itu apa namanya ya mana namanya mahasiswa ya, murid-murid yang nggak mungkin bisa deket gitu ya, pasti ada gap gitu kan. Akhirnya mungkin dia sepi gitu ya, atau dia perlu temen untuk curhat, untuk ngobrol gitu. Akhirnya tiap kesana itu mulai dari sore jam 5 sore sampai tengah malam atau sampai subuh itu dia aja yang ngomong gitu. Gue penampung aja gitu ya, dengerin aja gitu. Iya sampai ngantuk-ngantuk pun
dengerin aja gitu. Jangan ketawa loh. Sama pengalamannya sih pasti. Ya udah, kalau sama berarti kan gue nggak bohong gitu ya, berarti kan ada yang ngalamin. Akhirnya capek ya, akhirnya capek, akhirnya capek gitu, walaupun nggak enak gitu, nggak enak gitu ya, apa namanya, dia namanya orang yang banyak jasa gitu ya, banyak banyak gue dapat pelajaran banyak dari dia gitu. Sampai selesai kuliah pun, sampai selesai kelar kuliah pun gue masih banyak main ke rumah dia gitu. Apa ya, sekedar mendengar aja, jadi pendengar gitu. Kelihatan banget kalau nggak suka gitu, kelihatan banget kalau dia nggak, ya dia merasa sesuatu lah sama kita gitu, kita berasa banget tuh ya, orangnya apa, langsung kelihatan diem gitu ya, apa namanya, ngambek, kayak orang ngambek gitu ya. Ya. Nah itu kita mulai berasa deh kalau udah begitu, waduh ini ada yang nggak bener nih, gue pasti ada salah, pasti ada sesuatu yang nggak berkenan gitu kan. Dia kan orangnya keras juga ya, orangnya keras gitu ya, orangnya keras, orangnya tertutup tapi terbuka. Kalau gue dulu gue bilang gitu. Terbuka tapi tertutup. Terbuka tuh maksudnya sebenarnya dia sering cerita, seneng seneng cerita kan. Wah, ngomong apa aja dari A sampai Z, ngomong apa aja ngomongin gitu. Cuman mesti dipancing dulu gitu. Dia nggak ngomong sendiri, makanya gue bilang tertutup gitu. Mesti dipancing dulu gitu. Begitu pancing satu kata aja, langsung ambrol semua ininya apa, dari dalamnya gitu. Ya. Ya gitu, orangnya rada misterius cuman. Rada misterius. Kalau nggak dipancing duluan, dia nggak ngomong. Walaupun dia cerita pun, walaupun cerita pun, cerita dari pagi sampai malam, malam sampai pagi pun, kita nggak akan bisa nangkep 100% apa yang ada di hatinya tuh. Dia pakai reserve gitu, apa nggak total dibuka gitu. Ya. Ada apa namanya, ada sesuatu yang di keep gitu. Jadi kita juga menilai nggak bisa 100% yakin gitu apa yang dia ceritain, nggak bisa 100% percaya sama yang dia sampaikan gitu ya. Dan kita juga apa namanya ya, simpen aja dalam hati gitu. Nggak mungkin kita cerita lagi ke orang gitu. Ya gitu ya. Setuju kan? Sebagai pendidik dia idealis. Ya, ya kalau menurut gue sih besar sekali. Pada diri gue dulu sendiri deh ya. Jadi walaupun tadi gue bilang lebih banyak pengalaman atau ilmu atau pengetahuan yang gue dapat itu dari praktek di kerjaannya dia, tapi dia yang membuka wawasan gue. Gue tadinya nol sekali masalah desain kan. Dia membuka wawasan gue, desain itu apa, kemudian apa, siapa aja desainer lokal, desainer internasional, wawasan desain internasional, Jepang, desain Jepang gimana, Swiss style gimana, macam-macam gitu. Itu karena apa? Karena jasanya dia gitu, nggak ada orang lain gitu. Apa mata kuliah kebudayaan dan seni rupa aja juga kalah gitu ya, cuma dapat kulitnya doang gitu. Dari dia yang banyak gitu. Dan bukunya kan banyak gitu. Ya. Jadi dari bukunya itu kita banyak dapat apa, pengetahuan, style desain, apa, kemudian sejarah desain ya. Itu dari dia semua gitu. Jadi banyak jasanya terhadap gua gitu ya, yang membuka wawasan desain dari nol gitu. Ya. Kemudian juga apa namanya, cara berpikir ya, terhadap Indonesia ya banyak ya, dia pelopor ya, termasuk pelopor kan ya, termasuk pelopor terutama untuk univ swasta ya. Dia kan pelopor DKV untuk swasta. Apa? Setahu gue waktu gue kuliah sih dulu, dia satu-satunya itu motor penggerak di Distrik Sakti, itu kelihatan banget ya. Dia satu-satunya dia penggerak gitu ya.
semua di dia gitu. Dia yang ngejalanin, dia yang monitor, dia yang review, dia yang susun program, dia semua di dia gitu. Jadi apa namanya, dia membuat DKV Trisakti itu berkembang gitu. Belum ada yang lain waktu itu swasta, siapa lagi, nggak ada ya. Gue masih apa namanya, gue masih menganggap proses itu penting ya, menganggap proses itu penting gitu. Jadi kalau kita mengevaluasi kerjaan mahasiswa atau menilai gitu, itu jangan cuma melihat hasil akhirnya aja gitu, jangan cuma melihat cantik atau enggak akhirnya gitu, tapi prosesnya justru yang penting gitu. Bagaimana dia menjalankan proses dari awal sampai akhir gitu. Soal hasil akhirnya bagus apa enggak itu pertama tergantung tergantung bakat, ya kan, bakat tiap orang nggak sama, dan itu bisa diusahakan nanti dengan berlatih, dengan jam terbang gitu ya. Nggak bisa ya, namanya juga orang sedang kuliah, sedang belajar, kita nggak bisa mengharapkan selalu hasil yang cantik gitu. Mungkin sekarang belum cantik, tapi kalau dia benar, dia dia serius, mungkin dia bisa nanti bagus gitu. Mungkin nggak sekarang hasilnya kita lihat. Jadi itu masih sering terjadi gitu. Kita melihat cuman ya hasil akhirnya aja gitu. Memang dia butuh kerja lebih gitu. Kita harus ngikutin tuh prosesnya. Kita harus rajin asistensiin gitu. Kita harus rekam itu jejaknya gitu. Ya membuka diri terhadap perkembangan. Jangan jangan cuman ngandelin dosen aja, dosen sendiri udah ketinggalan gitu. Sekarang itu sangat cepat gitu. Kita ketinggalan, begitu kita terjun nanti ke profesi, ya kalah bersaing gitu ya. Harus update terus siswa ini, harus lebih berani, jangan cuma mau bernilai gitu. Harus lebih berani mencoba gitu ya, bereksplorasi gitu. Nilai nggak terlalu oke, nggak apa-apa, yang penting gue kenyang, gue puas gitu kan, mencoba gitu. Cuma pernah mikir mungkin harus lebih personal gitu loh. Jadi tiap mahasiswa tuh punya potensi yang beda-beda, itu harus lebih sekarang kan general gitu, lebih general, namanya juga pendidikan asal gitu ya. Kedepannya mungkin harus lebih personal gitu, karena memang nantinya pun profesi ini akan jadi lebih personal menurut gue.